Kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu materi tentang logika. Dan di materi ini juga masih materi pengantar, jadi masih materi awal-awal, belum masuk ke materi utama dari logika itu sendiri ya. Oke, ya ini adalah Aristoteles, ilmuwan yang menjadi peletak dasar-dasar logika. Ya. Kemudian logika sendiri itu apa sih ya? Kalau misalkan kalian pernah dalam kehidupan sehari-hari sering sering mendengar sering mendengar orang berbicara, makanya pakai logika gitu ya. Padahal logika sendiri itu sebenarnya adalah ilmu gitu, cabang ilmu matematika juga, yaitu ilmu yang mempelajari secara sistematis kaidah-kaidah penalaran yang abstrak atau valid ya. Jadi ada dua macam penalaran, yaitu penalaran deduktif dan penalaran induktif gitu ya. Nah, penalaran deduktif itu apa? Penalaran yang didasarkan pada premis-premis yang diandaikan benar untuk menarik suatu kesimpulan dengan mengikuti pola tertentu. Ya, kalau misalkan kalian dulu pernah ingat tentang pelajaran bahasa Indonesia yang namanya paragraf deduktif, ya paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf. Nah, ini juga mirip gitu. Jadi di sini ada premis dan kesimpulan ya. Premis 1 itu premis yang pernyataannya umum gitu. Semua mahasiswa baru mengikuti PKKMB. Nah, premis 2, Wulandari adalah mahasiswa baru. Kemudian kita tarik kesimpulan dari dua premis tersebut. Wulandari mengikuti PKKMB. Ya, jadi dari umum ke khusus gitu kalau penalaran deduktif. Dan penalaran ini itu sering sekali keluar dan dipakai di tes-tes tes mengukur bakat gitu ya. Contohnya tes CPNS itu. Tes CPNS di tes intelijensi umum ini dia juga dipakai ya. Terus SBMPTN itu juga ada juga ini pakai kayak gini ya, atau tes masuk STAN ya, perguruan tinggi, atau tes masuk kerja bahkan ya. Jadi yang logika-logika ini sendiri sering banget keluar di tes-tes masuk pekerjaan gitulah ya. Contohnya itu yang tes CPNS itu biasanya sering sekali keluar ya. Terus saya juga dulu pernah sempat ikutan tes STAN. Tes STAN juga yang keluar seperti ini ya. Cuman nggak sesimpel ini ya, lebih rumit, tapi mirip-mirip lah ya. Kemudian di sini ada penalaran induktif ya. Kalau induktif kebalikannya, dari khusus ke umum ya. Sama kayak paragraf induktif itu paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Nah, induktif juga sama seperti itu. Jadi dari premis-premis khusus kemudian ditarik kesimpulan yang berlaku umum. Contohnya seperti ini nih, ada premis 1. Ayam pertama berkembang biak dengan bertelur. Kemudian sampai premis ke-50, ayamnya tetap berkembang biak dengan telur. Maka kesimpulannya apa? Semua ayam berkembang biak dengan telur. Ya, itu contoh dari penalaran deduktif dan penalaran induktif. Kemudian ya, jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa logika itu adalah dasar dari semua penalaran. Nah, penalaran, ya tadi kita lihat penalaran itu kan banyak sekali kalimat-kalimatnya ya. Nah, kalimat tersebut nanti kita namakan dengan pernyataan atau statements. Ya, tapi dalam ilmu logika, tidak semua jenis kalimat itu jadi objek tinjauan. Nah, yang jadi objek tinjauan itu yang seperti apa sih? Yaitu kalimat yang memiliki nilai benar atau salah tapi tidak keduanya, atau yang kita sebut dengan proposisi. Ya, jadi kalimat yang akan dibahas dalam logika itu adalah kalimat deklaratif yang jelas nilai kebenarannya. Jadi bukan kalimat tanya, bukan kalimat perintah, atau kalimat yang lain ya. Jadi kalimatnya itu jelas, nggak ambigu ya. Benar ya benar, salah ya salah gitu ya. Itu yang kita sebut dengan proposisi. Ya, itu nanti yang akan menjadi objek dalam logika. Tadi kan banyak ya kalimat-kalimat ya. Contohnya tadi Wulandari mahasiswa PKKMB. Nah, itu kan kalimat deklaratif ya, yang penyataannya benar gitu ya. Wulandari yang mengikuti PKKMB ya, maaf ya, tadi saya salah sebut ya. Ya, itu contoh-contohnya seperti itu. Jadi kalimat deklaratif bukan kalimat tanya atau kalimat perintah. Itu yang nanti akan dibahas ya. Kemudian nanti di bagian selanjutnya, pernyataan yang bernilai benar akan kita simbolkan dengan nilai kebenaran benar atau B. Atau di sini kalian boleh pakai B, boleh pakai
true ya. Tapi saya di sini biasanya pakai T ya, true kalau benar yang bahasa Indonesia, kalau true yang bahasa Inggris. Sedangkan kalau salah nanti kita simbolkan dengan S, salah, atau F ya, false ya. Di sini dikasih catatan, jadi nilai kebenaran suatu pernyataan kadang-kadang ditulis dengan lambang angka 1 atau 0, atau yang terkenal dengan biner ya. Jadi dalam biner itu ada angkanya itu cuma 1 sama 0 gitu ya. Nanti akan dipelajari di mata kuliah yang lain mungkin ya. Angka 1 ekuivalen dengan nilai kebenaran dan benar, dan angka 0 ekuivalen dengan nilai kebenaran S. Nah, lambang nilai kebenaran ini biasanya digunakan untuk menganalisis suatu jaringan listrik. Jadi memang yang berhubungan dengan teknik gitu ya. Yang prodinya prodi teknik itu biasanya dia mengembangkan lagi logika ini menjadi sesuatu yang lebih penerapannya itu lebih bisa lebih kelihatan gitu. Kalau ini kan baru dasarnya, tapi kalau nanti sudah di penerapannya baru nih kelihatan manfaatnya. Oh, ini manfaatnya seperti ini gitu ya. Nah, ini ada permainan atau games ya. Nah, untuk mempelajari memahami proposisi dan bukan proposisi. Nah, coba kita perhatikan permainan atau games untuk menebak jenis kalimat apa sih ya, jenis ini itu kalimat apa gitu, proposisi atau bukan. Misal, gajah lebih besar daripada tikus. Ini pernyataan apa bukan? Ya, jawabannya adalah iya, ini adalah pernyataan. Ya. Apakah ini sebuah proposisi? Ya, tadi kita ingat, proposisi itu adalah kalimat yang jelas nilai benar atau salahnya. Nah, gajah lebih besar dari tikus nih. Salah apa benar? Salah kan? Ya. Jadi dia memiliki nilai kebenaran salah. Jadi jelas kebenarannya. Maka pernyataan ini merupakan proposisi ya, karena memiliki nilai kebenaran salah. Apakah nilai kebenaran dari proposisi ini benar? Oh ya, maaf saya nggak fokus ini ya. Gajah lebih besar daripada tikus, berarti benar ya. Iya, benar-benar. Jadi kita ulangi ya. Apakah ini sebuah pernyataan? Ya. Apakah ini sebuah proposisi? Iya, karena apa? Gajah lebih besar daripada tikus ya. Pernyataan ini bernilai benar ya. Jadi ini merupakan proposisi ya. Jadi yang tadi saya ralat, gajah memang lebih besar daripada tikus gitu ya. Oke. 520 kurang dari 111. Ini sebuah pernyataan atau tidak? Iya, ini adalah pernyataan. Kemudian apakah ini sebuah proposisi? Kita lihat dia punya nilai kebenaran nggak? Iya. Kalau punya nilai kebenaran berarti dia adalah proposisi. Yaitu salah ya, 520 harusnya lebih dari 111. Kemudian Y lebih dari 5. Apakah ini sebuah pernyataan? Ya. Ya. Apakah ini sebuah proposisi? Bukan. Kenapa? Karena nilai kebenarannya belum diketahui ya. Jadi dia pernyataan tapi bukan proposisi. Karena tidak jelas nilai kebenarannya apa. Ya. Y lebih dari 5 kita sebut untuk selanjutnya sebagai fungsi proposisi atau kalimat terbuka gitu ya. Kemudian sekarang tahun 2003 dan 99 kurang dari 5. Apakah ini sebuah pernyataan? Ya, ini adalah pernyataan. Proposisi atau bukan? Ini juga merupakan proposisi. Kenapa? Karena nilai kebenaran dari proposisi ini adalah salah ya. Ya, gitu ya. Tolong untuk tidak tidur selama kuliah. Ya, ini adalah kalimat perintah. Jadi ini bukan pernyataan. Ya, permintaan ya. Apakah ini sebuah proposisi? Tidak. Karena hanya pernyataanlah yang bisa menjadi proposisi. Jadi kalau dia bukan pernyataan atau dia bukan kalimat deklaratif, berarti dia sudah pasti bukan proposisi. Yang menjadi proposisi adalah hanya kalimat deklaratif yang punya nilai kebenaran benar atau salah atau tidak keduanya. X kurang dari Y jika dan hanya jika Y lebih dari X. Apakah ini sebuah pernyataan? Ya, ini mengandung variabel. Tapi apakah ini pernyataan? Iya, ini adalah pernyataan. Apakah ini sebuah proposisi? Ini juga merupakan proposisi.
Ya, nilai kebenarannya tidak bergantung harga spesifik X maupun Y. Kenapa? Karena kalau X kurang dari Y kan sudah pasti Y-nya lebih besar dari X ya. Tinggal dibalik aja. Nilai kebenarannya adalah benar. Ya, jadi jangan tertipu kalau pakai variabel sudah pasti kalimat terbuka gitu ya. Belum tentu ya. Kalau misalkan nilai kebenarannya sudah pasti ada ya, benar atau salah, berarti dia itu merupakan proposisi meskipun dia mengandung variabel. Oke ya. Sekarang kita perhatikan dua bagian pernyataan ya, dua bagian kalimat-kalimat ini nih. Ada yang merupakan proposisi, ada juga yang merupakan bukan proposisi ya. Dari bagian pertama, kita cek apakah bagian pertama ini merupakan proposisi atau justru yang bukan proposisi. Terus yang kedua, kita cek juga apakah bagian kedua merupakan proposisi atau bukan proposisi. Ya, ternyata bagian yang kedua yang bukan proposisi ya. Kenapa? Karena mengandung kalimat tanya, terus kalimat perintah, dan juga dia kalimat terbuka. C dan D adalah kalimat terbuka yang belum jelas nilai kebenarannya ya. Nah, yang pertama adalah proposisi. Jadi kesimpulannya, proposisi merupakan kalimat berita. Ya, yang kalau pernyataan yang melibatkan variabel ya yang belum jelas nilai kebenarannya kita sebut dengan fungsi proposisi atau open sentence atau kalimat terbuka. Untuk selanjutnya, proposisi dilambangkan dengan huruf kecil P, Q, atau R. Hurufnya yang penting kecil ya. Ya, contoh seperti ini. P13 adalah bilangan ganjil. Q, Soekarno adalah alumnus UGM. R, 2 plus 2 sama dengan 4. Ya, untuk selanjutnya proposisi itu dikelompokkan jadi dua ya, yaitu proposisi sederhana yang tidak mengandung kata hubung. Yang kedua adalah proposisi majemuk, ya, dia terdiri atas satu atau lebih pernyataan sederhana yang dihubungkan dengan kata penghubung. Ya, nah di sini kita belajar tentang konjungsi, disjungsi, dan ingkaran dulu ya. Konjungsi itu kata penghubungnya adalah dan ya, notasinya seperti itu P dan Q. Misalkan P dan Q adalah proposisi. Kemudian disjungsi atau disjunction itu kata penghubungnya adalah atau ya, notasi P atau Q. Kemudian ingkaran, kalau ingkaran atau negation itu adalah non P ya, tidak P gitu. Negasi P ya, notasinya seperti itu, diingat-ingat ya. Kalau P dan Q itu kalau sendiri-sendiri maka disebut proposisi atomik. Tapi kalau nanti digabungkan ya dengan dan atau menggunakan kata atau, berarti dia menjadi proposisi majemuk atau compound proposition. Ya, contoh seperti ini. Hari ini hujan, murid-murid diliburkan dari sekolah. Ya, berarti kalau kita ubah dengan menggunakan logika ya, digabungkan atau dikombinasikan proposisinya, kalau pakai P dan Q berarti hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. Kalau digabungkan jadi seperti itu. Kalau misalkan dinegasikan ya, tidaknya bisa di depan, bisa juga di tengah. Jadi kalau misalkan negasi P, tidak benar hari ini hujan. Kalau misalkan tidaknya ditaruh di depan itu diperbolehkan, atau boleh juga hari ini tidak hujan, begitu ya. Nah, sekarang untuk latihan silahkan kerjakan slide 25 ya. Slide 25 silahkan dikerjakan. Untuk minggu depan, untuk pertemuan berikutnya nanti akan kita bahas dan kita cek sama-sama jawabannya berapa. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.